Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam channel saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang mengubah hidup kita, sehingga hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sahabat CS dimanapun Anda berada, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya mendorong saudara untuk subscribe channel saya, dan juga saudara bisa membagikan pesan firman Tuhan ini kepada siapapun yang saudara ditaruh Tuhan dalam hati saudara untuk disampaikan. Saya percaya mereka membutuhkan firman Tuhan sebagaimana kita, saudara dan saya, membutuhkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul dalam masa jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu kebodohan atau kesesatan. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini, judulnya kebodohan masa lalu. Bagi saudara yang ingin lebih jauh atau ingin mengetahui apa itu kebodohan masa lalu, saudara bisa lihat video saya tanggal 17 Januari 2021, jadi awal tahun ini, untuk bisa memperlengkapi kita. Dan kali ini saya akan membahas ayat yang sama, tapi dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Nah, untuk itu kita mau belajar sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ada terjemahan yang lain yang saya akan bacakan juga, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, dikatakan begini, bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan, taatlah, khususnya ayat 14, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu. Ya, keinginan kita yang dahulu yang belum mengenal Tuhan, pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Pada waktu kita belum mengenal Allah, kita punya keinginan. Sebagaimana saat ini, ketika kita mengenal Allah pun kita punya keinginan. Bedanya apa, saudara sekalian? Sebelum kita mengenal Allah, keinginan atau kehendak kita itu ya bisa, ya, kebanyakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi setelah kita mengenal Allah, ya, kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, kita akan menuruti kehendak Allah. Ya, itu tentunya dikatakan bagi kita yang taat. Nah, saudara dan saya yang taat kepada Tuhan, kita harus menuruti kehendak Allah, bukan menuruti keinginan kita yang penuh dengan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu permusuhan terhadap Allah. Nah, satu terjemahan lagi, saudara sekalian, ya, terjemahan lama. Nah, terjemahan lama ini, saudara, menarik. Dikatakan begini, ini terjemahan bahasa lama, jadul. 1 Petrus 1 ayat 14-nya dikatakan, sebagaimana anak-anak yang taat, ya, obey, janganlah kamu merupakan kehidupan menurut hawa nafsumu yang dahulu. Nah, saya ulangi bagian ini. Janganlah kamu merupakan kehidupanmu menurut hawa nafsumu yang dahulu. Tadi dikatakan terjemahan bahasa masa kini, keinginan yang sebelum kita mengenal Allah. Di sini merupakan kehidupanmu menurut hawa nafsumu yang dahulu. Yang dahulu itu. Tak kalah kamu di dalam masa jahiliyah. Nah, jahiliyah ini sama dengan jahiliyah. Nah, jahiliyah itu artinya kebodohan atau kesesatan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah ketika kita sudah menjadi Kristen, percaya Yesus, kita masih bisa hidup dalam masa kebodohan? Pertanyaan ini jawabannya bisa iya, bisa tidak, saudara. Bisa iya, kalau kita hidup, meskipun kita sudah mengenal Allah, tetapi kalau kita hidup dikuasai hawa nafsu kita bisa hidup dalam masa kebodohan. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, ya, apalagi ditambah dengan hidup menurut hawa nafsu, itu hidup dalam masa jahiliyah atau masa kebodohan. Nah, bagi kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah belajar firman, masih ada possibility untuk hidup dalam masa jahiliyah, masa kebodohan, kalau kita tidak waspada. Itulah sebabnya di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, kita harus siapkan akal budi kita, artinya kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu mempersiapkan akal budi kita. Alkitab mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu akan menguduskan kita, akan mempersiapkan akal kita, supaya kita bisa seturut dengan kehendak Allah. Ya. Makanya di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengisi firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga pikiran perasaan kita itu ya, seperti pikiran perasaan yang dimiliki oleh Kristus, di mana Kristus senantiasa taat, ya, senantiasa melakukan kehendak Bapanya di sorga. Nah, kalau kita senantiasa taat dan melakukan kehendak Bapa di sorga, itu sama dengan mempersiapkan akal budi. Itulah sebabnya kita harus mengalami pembaharuan budi, ya, pembaharuan budi. Pikiran kita, mindset kita diubah, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita bisa mengerti setepat-tepatnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya.
Dan kita tidak akan menuruti keinginan kita, apalagi keinginan yang penuh dengan hawa nafsu. Dan kita akan terhindar dari apa? Dari kebodohan, tindakan yang bisa melukai atau menyakiti hati Allah. Nah, terjemahan lain mengatakan, karena itu tetaplah tenang, Indonesian Modern Bible. Karena itu tetaplah tenang dan selalu waspada. Jadi bukan hanya waspada, selalu waspada. Berharaplah penuh pada anugerah yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus dinyatakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Janganlah menuruti segala keinginan dan kebodohanmu masa lalu. Jadi kita harus tenang, ya. Tenang supaya kita bisa berdoa. Ya. Alkitab mengatakan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita mesti punya ketenangan batin supaya kita bisa berdoa, berdialog kepada Tuhan. Ya, kalau kita gelisah, kita mengalami ketekanan yang tidak menentu, ya, kita sulit untuk berdoa. Nah, untuk itu kita harus belajar menenangkan diri. Ya. Itulah sebabnya saudara sekalian, sediakan waktu untuk Tuhan, untuk saat teduh, saat tenang, ya, supaya kita bisa berdoa. Ya. Kenapa? Nabi Yesaya mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, bertobat, ya, tinggal diam, jangan melakukan dosa, akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita tenang, ya, kemudian percaya Tuhan itu ada, ya, yang sanggup melakukan segala sesuatu, kita punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Tidak melakukan dosa, tidak melakukan sesuatu yang bodoh di mata Allah. Di Alkitab ada contoh yang sangat jelas ditulis. Ya. Ini tokoh sentral dari Israel, yaitu Raja Daud. Raja Daud ini pernah hidup dalam masa kebodohan. Dicatat di dalam 2 Samuel 4 ayat 1 sampai seterusnya. Nah, judulnya itu adalah Daud dan Betseba. Kita tahu kisah Daud ini sangat miris terus sekalian. Ya, dikatakan begini, saya akan bacakan. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya, maka Daud menyuruh Yoab itu panglimanya, maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi pada masa pergantian tahun, di mana raja-raja berperang, Daud itu seorang raja. Dia tidak ikut berperang, dia hanya mengutus atau menyuruh panglimanya untuk berperang, yaitu Yoab. Nah, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sebenarnya nggak ada masalah dengan tinggal sendirian. Ya. Tetapi menjadi masalah kalau tinggal sendirian tanpa teman, tanpa hadirat Tuhan. Itu bisa menjadi masa kebodohan. Itu bisa menjadi masa jahiliyah. Ya. Dan terbukti di ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ya, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, jadi siang dia tidur, dia bangun. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya atau ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Apakah salah seorang perempuan sedang mandi? Yang menjadi masalah adalah dikatakan perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, jadi sangat cantik, very beautiful. Ya. King James mengatakan very beautiful to behold, sangat cantik untuk dilihat. Ya. Karena elok itu bukan hanya paras tetapi penampilan seluruh tubuh. Ya. Apa yang terjadi? Sebenarnya kalau dia bisa mengatasi kondisi kesendiriannya pada saat itu, tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi dia mencari tahu, ya, siapa yang dia lihat mandi itu. Ya. Sesudah itu ayat 4, Daud menyuruh orang mengambil dia. Ini tindakan yang berikutnya makin berbahaya, ya, mendekati kebodohan yang luar biasa. Mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Ini sudah nasi menjadi bubur, ya, tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat di sini, ya, Daud sedang sendirian di atas sotoh istananya, dia melihat seorang wanita mandi. Ya. Di pikirannya timbul pikiran Dursila, ya, seorang pemazmur, seorang raja yang sebenarnya kalau kita teliti, ya, analisa, Daud ini pada waktu dia melihat Betseba, dia sudah punya istri 6. Itu dicatat di 2 Samuel 3 ayat 2 sampai 5. Istrinya 6. Saya mencatat ada Ahinoam, Abigail, Maakah, Hagit, Abital, dan Egla. 6. Belum gundiknya. Gundiknya itu dicatat di pasal 5, saudara sekalian. Itu dia punya gundik. Ya. Jadi sebenarnya dia nggak punya alasan untuk berzina. Tetapi dasar dia pada masa kebodohan, yaitu sendiri, dan mengikuti keinginannya terus-menerus. Ya. Sehingga terjadilah perzinahan. Ya. Itu masa kebodohan. Itu sebuah kejahatan di mata Allah. Daud sebenarnya secara kondisi, ya, dia punya istri yang cantik. Bukan hanya 1, 2, 6, belum gundiknya saudara sekalian. Kalau saudara baca, itu lebih daripada cukup. Ya, seorang raja, seorang pria mempunyai istri
6 dan beberapa gundik itu lebih dari cukup, more than enough. Tetapi yang menjadi masalah, dia menuruti keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Jadi saudara sekalian, itulah masa kebodohan, yaitu ketika orang mengikuti hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu ini saudara sekalian ada di dalam setiap makhluk hidup, ya, manusia khususnya. Ya. Sebenarnya kalau dia mau mengambil Batseba menjadi istrinya dengan meminta kepada prajuritnya Uria, sebenarnya bukan satu perzinahan. Ya. Kalau dia minta, ya, walaupun secara etika moral pada waktu itu pun, ya tidak pantaslah seorang raja yang mengambil istri atau milik orang lain, apalagi prajuritnya. Tetapi ya, orang yang sudah dikuasai hawa nafsu itu matanya buta, pikirannya buntu, sehingga terjadilah perzinahan. Jadi saudara sekalian, ketika seorang tidak peduli dia pemazmur, dia pendeta, dia hamba Tuhan, ketika dia hidup mengikuti hawa nafsunya yang terus menguasainya, dia hidup dalam masa jahiliyah. Dan kita semua, saudara dan saya termasuk, bisa hidup dalam masa jahiliyah ketika kita dikuasai hawa nafsu. Nah, untuk itulah ya, kita harus belajar menguasai diri. Ya, buah roh salah satunya yang paling terakhir, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita itu kalau ada Roh Kudus yang terus aktif dalam hidup kita. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, akan membuka kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Memang tidak mudah di tengah hidup di tengah dunia yang serba ya, digital, yang informasi, tayangan-tayangan yang begitu mudah kita akses untuk bisa hidup kudus. Tetapi kalau kita berjuang bersama dengan Roh Kudus, kita bisa. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari kita mempersiapkan pikiran kita senantiasa. Ya. Jangan kita sendirian. Kita harus senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan, merasakan kedahsyatan Tuhan. Orang yang merasakan kedahsyatan Tuhan, dia akan menjaga perasaan Tuhan. Orang yang menjaga perasaan Tuhan, dia tidak mau hidup melukai hati Tuhan dengan kehidupan yang berdosa. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari untuk kita menghindar dari masa jahiliyah kita, persiapkan akal budi kita, isi pikiran kita senantiasa dengan firman Tuhan. Itulah sebab jangan sampai kita berhenti belajar firman Tuhan. Alkitab mengatakan jadikanlah semua bangsa murid. Kita adalah murid Kristus yang terus-menerus belajar. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Kita baru berhenti belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sangat kita perlukan, kita butuhkan, karena adalah pelita. Firman Tuhan itu pelita, ya, bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita bisa melihat, ya, masa kegelapan, ya, keadaan gelap dengan terang kita bisa melihat. Ya, jangan sampai pelita itu padam. Firman Tuhan itu tidak lagi bertumbuh dalam hidup kita. Kita harus terus mengobarkannya. Supaya ketika ada titik-titik, ada area-area gelap dalam hidup kita, firman Tuhan akan menerangi kita. Sehingga kita tidak hidup dalam masa kebodohan. Melainkan kita hidup, ya, dengan kecerdasan dari Allah. Nah, kecerdasan rohani itu hanya bisa diperoleh ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan itu akan mencerahkan kita, membuat kita peka, membuat kita sensitif terhadap ya dosa, terhadap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Itu ada sensornya, yaitu firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari kita terus belajar firman Tuhan tanpa henti. Karena firman Tuhan itu kekuatan buat kita untuk bisa menerangi masa kegelapan yang mungkin bisa saja terjadi. Karena iblis berjalan keliling untuk apa? Menerkam kita. Menerkam siapa? Orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Tentunya yang menjadi mangsa, yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Tetapi kalau kita punya kekuatan, yaitu pedang roh, ya, maka iblis akan lari daripada kita. Makanya lawan iblis dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan firman. Ya. Karena dengan iman dan dengan firman, kita bisa menang menghadapi kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.